Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nur Hidayat dari Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan dari Prodi D4 Analis Kesehatan dengan NIM 16112410047. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI di antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, dikumandangkan atau seiring dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dan dalam menyelenggarakan administrasi negara, seperti bahasa dalam menyelenggarakan pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan itu terdiri dari 7 poin. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa di tengah keragaman etnis, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa ini menjadi sarana komunikasi yang dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia juga menyatukan berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia. Bahasa ini juga menjadi alat komunikasi antar individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang kedua, identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi salah satu elemen identitas bangsa dan membedakan Indonesia dari negara-negara lain. Penggunaan bahasa ini di ranah internasional juga menjadi representasi dari eksistensi dan kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, sarana perjuangan kemerdekaan. Bahasa Indonesia digunakan oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan untuk menyebarkan gagasan dan semangat anti-kolonialisme dalam pidato, surat kabar, dan tulisan-tulisan perjuangan. Bahasa ini juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan perlawanan terhadap penjajah, membangkitkan semangat nasionalisme, serta menyertakan rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Yang selanjutnya dan yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Dalam lingkup kenegaraan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi untuk segala bentuk komunikasi formal, baik dalam pemerintahan, hukum, pendidikan, maupun media massa. Ini membantu menjaga keseragaman informasi dan pemahaman di seluruh wilayah negara. Sehingga bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai media, seperti surat kabar, televisi, radio, atau media sosial lainnya. Yang kelima, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sistem pendidikan, bahasa Indonesia digunakan untuk mengajarkan materi-materi kebudayaan seperti sejarah, seni, dan tradisi. Perkembangan teknologi dan media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan. Nah, yang keenam, sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia berperan dalam diplomasi budaya di kancah internasional. Dalam berbagai kegiatan kebudayaan yang diadakan di luar negeri, seperti festival budaya, pameran seni, dan pertukaran pelajar, bahasa Indonesia digunakan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Ini meningkatkan apresiasi internasional terhadap budaya Indonesia. Yang ketujuh, sarana komunikasi lintas budaya dan internasional. Bahasa Indonesia menjadi pintu gerbang untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan memperoleh akses ke pengetahuan, teknologi, dan informasi global. Dan untuk kesimpulannya yaitu bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.
Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berperan penting dalam memersatukan bangsa dan menjadi identitas nasional yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi alat resmi dalam komunikasi pemerintahan, pendidikan, serta pembuatan undang-undang dan dokumen resmi negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.